Berjumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Saya ingin membahas tentang PKWT yang ada di dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Satu, itu setelah selesai si pekerja PKWT bekerja pada satu perusahaan, maka dulu tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan uang kompensasi. Sekarang ada. Nah, saya ingin membahas beberapa kasus langsung kepada permasalahan terkait dengan hubungannya dengan PP nomor 35 tadi, yaitu tentang PKWT, tentang outsourcing, tentang waktu kerja, lembur, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus. Kasus pertama adalah kasus perjanjian kerja yang tidak tertulis. Oh, saya dipekerjakan secara PKWT, tapi saya tidak punya perjanjiannya. Kemudian, apakah saya bisa menuntut? Ya, tentu saja bisa. Kita bisa sampaikan bahwa ketika nanti suatu saat kita hubungan kerjanya berakhir, kita harus menyimpan bukti pertama kali kita bekerja di perusahaan tersebut dan melakukan pekerjaan apa, dan kemudian bukti penerimaan upah misalnya. Kasus yang lain misalnya kasus PKWT mengatakan bahwa saya bukan pekerja PKWT, saya sebetulnya pekerja PKWTT ketika berakhirnya hubungan kerja yang dipekerjakan dengan total 3 tahun misalnya. Nah, sejak PKWT pertama, sejak kontrak pertama, kedua, dan seterusnya, itu dia tidak ada masalah, dia menerima, dan kemudian rupanya terlanjur suka untuk bekerja di perusahaan tersebut, dan ketika perusahaan bilang, oh kami tidak memperpanjang kontrak Anda ya, Anda kontraknya sudah berakhir, ini kami berikan veclaring, ini kami berikan juga hak Anda, upah sedang berjalan, kemudian kami berikan juga BPJS, dan seterusnya. Kemudian pekerja bilang, enggak, saya sebetulnya bukan pekerja PKWT, saya sebetulnya pekerja PKWTT, dan Anda melakukan PHK terhadap saya secara semena-mena, misalnya seperti itu terjadi. Nah, ini apa yang harus dilakukan adalah ya pertama tentu saja melakukan bipartit ya, perundingan bipartit, dan ini dari hati ke hati secara musyawarah. Diselesaikan secara baik-baik. Saran saya adalah sebaiknya diselesaikan secara bipartit, jangan sampai keluar dari perusahaan. Apalagi kalau pekerja yang kemudian ingin menggugat itu adalah pekerja hanya 1-2 orang misalnya. Agak berbeda jika itu ada lebih dari 10 orang atau cukup banyak, kemudian diwakili oleh serikat pekerja, itu mungkin bisa dibicarakan dengan lebih hati-hati, dalam arti begini, ketika pekerjaan tersebut itu diklaim sebagai pekerja yang seharusnya bukan PKWT, misal pekerjaannya terus-menerus dan tetap, kemudian jenis pekerjaannya itu adalah pekerjaan utama gitu ya, dan pekerja merasa bahwa ini pekerjaan PKWTT gitu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa apakah gugatan seperti ini akan berhasil gitu ya? Dulu mungkin berhasil, tapi sekarang ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Perlihatkan itikat baik bahwa kita memang sejak awal misalnya sudah mengatakan bahwa Pak atau Bu, saya kok dipekerjakan pekerjaan seperti ini seharusnya bukan pekerja PKWT ya Bu gitu. Tapi kalau kita diam dari awal, artinya itu sudah ada tanda bahwa Anda menyepakati, bahwa Anda mengakui bahwa pekerjaan Anda adalah pekerja PKWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa dengan serta-merta sangat mudah mengatakan bahwa oh ini saya pekerjaannya sifatnya tetap, oh ini saya pekerjaannya sifatnya adalah inti gitu ya. Karena hal tersebut harus dievaluasi dan kemudian diinvestigasi oleh Disnaker setempat, oleh pengawasan. Misalnya ada dispute, silahkan laporkan ke Disnaker, silahkan laporkan ke pengawasan, bisa dieksaminasi apakah jenis pekerjaan Anda adalah pekerjaan PKWT atau bukan. Karena cukup banyak dispute ataupun perselisihan hubungan industrial yang mengatakan pekerja ataupun serikat pekerjanya mengatakan bahwa oh ini adalah pekerjaan yang jenisnya adalah
PKWTT gitu. Namun hal tersebut baru disampaikan ketika hubungan kerja sudah mau selesai. Jadi di situ terlihat ada itikadnya. Nah, kalau ditanya apakah ini akan menang ataukah tidak, maka jawabannya adalah karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan harus adanya nota pemeriksaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan PKWTT atau pekerjaan permanen, maka kans menang di pengadilan hubungan industrial menjadi lebih kecil. Ya, namun itu tergantung juga dari faktor-faktor bukti dan seterusnya. Diskusi hari ini mengenai PKWT, mengenai PP nomor 35 tahun 2021, saya harus akhiri. Saya Ike Farida undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, salam.